Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pripun kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah. Barakallahu Selamat ya Bu fiik. untuk Masya Allah sudah menyetorkan 30 jusnya. Ya jazakillah. Masya Alhamdulillah. Allah. Bagaimana perasaannya Bu untuk pertama kali ya Bu? Alhamdulillah ya, pertama kalinya pada akhirnya saya bisa menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Ya luar biasa, saya merasa apa ya? Yang pertama saya merasa alhamdulillah ya, sudah diberikan kesempatan oleh Allah saya bisa menyelesaikan hafalan saya 30 juz yang memang sudah saya sejak lama impi-impikan gitu. Saya ingin sekali dari dulu menyelesaikan setoran 30 juz begitu ya. Dan alhamdulillah pada akhirnya saya bisa gitu ya. Artinya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa akhirnya gitu. Padahal waktu di awal menghafal itu terasa sekali, berat sekali. Bayangannya itu Masya Allah, bisa nggak ya? Berapa lama ya saya bisa nyelesain begitu. Jadi dalam bayangan itu sudah ya dihantui banyak hal seperti itu. Masya Allah. Tapi ya udahlah, bismillah, pokoknya harus bisa. Optimis yang pertama gitu ya. Pertama memang niat ya, betul, memang niat kita harus diniatkan betul-betul. Yang kedua optimis, memang harus optimis. Karena kalau sudah tidak optimis, banyak keraguan, itu pasti di tengah jalan akan selalu ada aja hambatan, dan itu bisa betul-betul bisa menghambat. Dan hambatan itu luar biasa, saya merasakan sendiri selama perjalanan menghafal itu. Ya banyak hal lah pokoknya, hambatan itu tidak bisa saya sebutkan. Tapi saya kembalikan lagi ke niat. Setiap kali ada hambatan kembali ke niat. Ketika semangat menurun kembali lagi ke niat. Bahkan apa ya? Ya sering lah namanya, semangat itu pasti ada pudarnya, betul, menurun, dan itu sangat manusiawi. Saya merasakan betul. Jadi perjalanan bagaimana saya bisa menyelesaikan itu luar biasa. Saya merasa alhamdulillah pada akhirnya saya bisa begitu ya. Ya di satu sisi boleh yang merasakan apa ya, ada kebanggaan dalam diri saya, tapi di satu sisi juga saya merasa ini adalah tantangan untuk apa ya, untuk bisa melanjutkan dan menjaga. Dan betul, ini lebih sulit. Betul sekali. Tentu ini lebih sulit karena menurut mereka yang sudah pernah hatam, yang sudah pernah menghafal 30 juz, justru tantangannya setelah ini, justru setelah menyelesaikan setoran yang 30 juz itu. Murojaah ya. Betul, makanya kemarin saya mendapatkan ya sedikit dari Bu Ana ya, Ustazah Ana, ya semacam wejangan gitu ya, nasihat. Ya memang ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan, tapi menurut beliau ini adalah baru titian tangga pertama Bu Hesti gitu kan. Untuk kemudian nanti kita harus bisa menjaga dan istiqomah. Nah, itu ujiannya justru di situ. Jadi ini kita baru menginjak titian tangga pertama gitu. Iya, kan. Masya Allah. Ya itulah. Diceritakan dulu Bu kesibukannya Bu Hesti. Waduh, ya. Kemudian kan ini pemirsa belum tahu ya bahwa Bu Hesti seorang dosen. Nah, Masya Allah, silahkan Bu, bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah. Di sela-sela aktivitas saya ya, memang saya niat menghafal itu ya saya jadikan ini sebagai salah satu prioritas sih sebenarnya. Karena kalau nggak saya jadikan prioritas, saya tidak mungkin bisa berhasil menyelesaikan. Jadi kalau misalnya niat ingin menghafal, saya merasa memang kita harus benar-benar menyisihkan waktu. Tidak bisa menunggu waktu untuk sempat, tapi kita yang menyempatkan waktu. Begitu. Ya kita intinya niatnya dengan menghafal itu kita mensyukuri kesempatan yang ada. Saya merasa bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk menghafal. Saya merasa bersyukur sudah bisa dikenalkan dengan RQ Inspirasi lewat Mbak Feni ya. Saya berterima kasih kepada beliau karena lewat beliau saya kenal RQ Inspirasi. Ya jadi ini kesempatan ini bagi saya adalah suatu anugerah. Karena tidak setiap orang mendapatkan kesempatan untuk bisa menghafal ya. Ada orang yang hanya niat tapi tidak pernah terlaksana ya, karena mungkin di satu sisi dia belum menemukan tempat yang pas. Kemudian yang kedua mungkin belum bulatnya niat dan lain sebagainya ya. Makanya saya merasa ini adalah kesempatan dan saya harus bisa memanfaatkan, karena memang saya sejak awal ingin sekali menghafal Al-Quran ya, dan bisa menyelesaikan. Itu jauh dari sebelum saya menikah sebenarnya ada niatan seperti itu. Cuma ya baru bisa terwujudnya ya semenjak saya kenal Mbak Feni itu dan dikenalkan dengan RQ Inspirasi begitu. 2000 sekitar 2019 sebelum pandemi. Masya Allah. Sebelum sampai pandemi. Ini 2024 ya selesai setor, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi 2019 itu
baru di kelas tahsinnya, ya setahun itu saya masih di tahsin. Kemudian setahun kemudian, nah pas pandemi, jadi saya baru menyetorkan yang juz 30 dan 29 itu, kemudian pandemi. Nah itu dari situ kemudian, kalau tidak salah RQ sempat vakum juga itu waktu awal pandemi itu, tidak membuka kegiatan tahfiz non mukim waktu itu belum ada awal pandemi itu. Jadi beberapa bulan sempat vakum. Karena belum pernah ada yang online waktu Nah, itu. iya betul, mungkin ya seperti Semuanya itu. offline tatap muka. Nah, ya. Jadi sempat offline sempat off ya. Awal pandemi itu berapa bulan ya, kurang lebih setengah tahun kalau nggak salah. Saya sempat cari-cari alternatif gitu ya, tanya-tanya ke guru yang saya kenal gitu ya. Siapa tahu ada halakoh yang bisa online gitu ya untuk bisa melanjutkan, karena kan baru aja mulai saya itu, jadi kayak banget, ya. baru mulai kok langsung off. Iya. Aduh kok sayang sekali gitu ya, masa terus harus terhentikan gitu. Nah itu agak lama, tapi saya coba ini aja lah, mandiri dulu gitu ya. Waktu itu saya coba mandiri dulu, meskipun kondisinya sangat tidak mendukung lah ya, namanya menghafal itu benar-benar tidak bisa secara mandiri. Saya merasakan betul pengalaman menghafal mandiri itu sangat tidak efektif, jadi lebih banyak godaannya, dan lebih banyak menurun semangatnya itu susah sekali gitu untuk bisa mempertahankan semangat kalau sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah kayaknya setengah tahun kemudian RQ itu mengadakan program tahfiz online. Nah itu ya alhamdulillah, kemudian ketika itu dibuka saya langsung daftar dan ya dimulai lagi semenjak tahun 2020 itu ya, 2020 awal itu ya, pas awal pandemi. Pertama saya waktu itu sama Ustazah Tika. Masya Allah, Ustazah Tika. Ya. Sama Ustazah Tika, saya ingat betul. Nah waktu itu saya mintanya kok langsung dari Ali Imran ya, nggak dari Al-Baqarah. Karena sebelum pandemi itu, sebelum yang online itu, saya sudah sempat menyetor ke Ustazah Sarnati 3 juz kalau tidak salah, 30, 29, 28. Sebelum pandemi itu saya sudah menyelesaikan 3 juz dengan Ustazah Sarnati. Nah kemudian yang terus off itu sekian bulan, lalu dibuka yang online. Nah saya sama Ustazah Tika, saya minta dari Ali Imran. Karena waktu itu saya memang pernah menyetorkan Al-Baqarah gitu. Pernah menyetorkan Al-Baqarah tapi ke teman, bukan ke Ustazah Musyrifah, bukan Musyrifah, ke teman. Saya ingin dari Ali Imran karena baru selesai Al-Baqarah gitu kan. Kayaknya nggak apa-apa nanti penutupnya di Al-Baqarah, jadi bisa mengulang kembali gitu. Ya alhamdulillah dari Ali Imran saya memulai, dari Ali Imran dengan Ustazah Tika. Ya tapi sempat berganti-ganti musyrifah memang. Jadi setiap periodenya itu tidak mesti dengan musyrifah yang sama. Saya selama 4 tahun kurang lebih menyetorkan itu mungkin ada sekitar 5 musyrifah mungkin ya, berganti-ganti. Tapi yang terakhir ini yang paling lama itu dengan Ustazah Sarnati, itu sampai kurang lebih 4 periode terus-terusan dengan beliau sampai selesai itu, Ustazah Sarnati. Ya begitu. Jadi tadi ya kembali ke pertanyaan, dengan aktivitas yang ada sebenarnya bukan tidak mungkin kita menghafal. Ya tergantung kepada niat kita yang pertama dan kesungguhan. Karena hanya niat pun tidak cukup. Kesungguhan, dan kita harus punya prioritas waktu. Artinya kita yang harus menyempatkan. Jangan menunggu waktunya kita sempat untuk membaca, tapi kita harus bisa menyempatkan. Intinya memang seperti itu. Sesibuk apapun. Masya Allah. Ya, jadi ya di sela-sela waktu aja. Pokoknya kalau misalnya ya saya kan banyak di rumah memang ya, sementara banyak di rumah. Jadi di rumah itu kan kadang kalau pas lagi banyak aktivitas ya bisa jadi tersita semua lah gitu kan. Nah, di situ kita pokoknya harus bisa menyempatkan gitu kan. Namanya di rumah itu kan ya mungkin Mbak Betty kan sudah berkeluarga juga. Tahulah. Namanya di rumah itu tidak akan berhenti. Betul kalau kita sekali. mengikuti ritme kerjaan rumah itu tidak ada berhentinya. Nah, tapi kita harus bisa pokoknya menyempatkan kapan nih sela-sela waktu yang bisa kita sempatkan untuk membaca, untuk murajaah, untuk ziyadah. Waktu favoritnya kapan, Bu? Nah, kalau waktu favorit itu lebih ke waktu duha kalau saya ya, lebih ke waktu duha. Jadi agak hening, meskipun ya nggak hening banget ya.
agak hening, dan yang menurut saya lebih kondusif aja untuk bisa ziyadah ya di waktu duha itu. Tapi begini, saya nggak bisa mentargetkan pokoknya setiap waktu duha harus ziyadah, enggak. Jadi saya lebih ke kapan saatnya kita merasa kondisi memungkinkan untuk ziyadah, kita merasa tenang, karena namanya ziyadah itu tidak bisa dalam kondisi tidak tenang ya, Mbak Betty, betul ya. Betul. Jadi bagaimana kita kondisinya memang memungkinkan, tenang, harus betul-betul merasa kondusif, intinya seperti itu. Karena tidak mesti ketika waktu duha itu yang saya biasakan untuk ziyadah tidak selalu saat itu kondusif gitu loh. Kan saya juga alhamdulillah sering kedatangan saudara, tamu, kerabat di rumah itu ya. Iya. Itu kalau pas lagi kedatangan banyak saudara, tamu itu saya nggak bisa ziyadah, jelas tidak bisa. Jadi saya harus mencoba menyempatkan atau mencari waktu lain. Iya. Misalnya siang sampai sore tidak bisa, ya di antara sela-sela antara maghrib ke isya, atau mungkin sebelum tidur paling tidak ada harus kita sempatkan. Ya intinya begitu. Waktu privacy untuk Quran gitu ya, Bu. Jadi tetap harus ada waktu privacy untuk Quran, itu harus ada. Kita harus menyempatkan betul, dan itu tergantung kita sebenarnya. Semuanya tergantung kita. Jadi nggak bisa harus kapan, di jam berapa. Ya memang seringnya saya di waktu duha, tapi kembali lagi melihat kondisi. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya cari waktu lain. Jadi seakan-akan kita tuh harus punya komitmen dengan diri kita sendiri. Pokoknya hari ini jam berapa ya kita bisa untuk bisa tilawah atau ziyadah gitu. Harus ada, pokoknya harus ada waktu. Jadi kayak kita tuh kayak punya janji dengan diri sendiri lah, seperti itu. Ya saya sendiri kayak misalnya sehari terlewatkan untuk ziyadah itu kayak ada hutang gitu. Masya Allah. Iya betul, saya merasa begitu. Hari ini belum ziyadah ini. Restoran tinggal 2 hari kan gitu. Karena saya bagaimana caranya supaya bisa komitmen gitu, komitmen dengan jadwal yang sudah diberikan dari RQ itu. Saya ingin komitmen gitu. Misalnya saya store dalam seminggu itu kan 2 kali, Senin dan Kamis. Jadi misalnya Senin sudah store, berarti kan ada jeda 2 hari untuk bisa menambah lagi. Nah waktu 2 hari itu pokoknya harus kita usahakan untuk menambah atau ziyadah gitu. Jadi kayak punya janji dan punya hutang dengan diri sendiri itu. Pokoknya kalau nggak nambah itu paling nggak murojaah gitu, itu rasanya ada beban. Masya Allah. Rasanya ada beban. Jadi saya kayak mencambuk diri sendiri aja sebenarnya. Pokoknya harus gitu. Pokoknya harus, sesulit apapun, sesibuk apapun harus disempatkan. Bu Esti, cerita dikit kesibukannya. Oh, kesibukannya. Biar pemirsa tuh apa sih kayak gitu, tahu kesibukan Bu Esti tuh apa aja kayak gitu. Iya, kan tadi saya sampaikan, saya memang sementara kalau secara pekerjaan kan sebagai dosen tidak tetap ya di salah satu universitas swasta. Tapi kan justru karena statusnya itu, jadi tidak terlalu terikat dengan tempat bekerja. Jadi sebenarnya banyak di rumah. Nah, banyak di rumah, jadi ya aktivitasnya mungkin lebih banyak ke aktivitas rumah, anak-anak dan rumah, seperti itu. Apa ya? Ya sebenarnya ritmenya seperti ritme kebanyakan ibu-ibu yang lain sih, hampir sama gitu. Jadi ya namanya mengurus rumah itu kan tidak ada berhentinya. Iya betul. Tidak ada berhentinya mengurus anak pagi, dari mulai bangun sampai anak berangkat sekolah, mengantarkan sekolah, memasak untuk membuat bekal sekolah anak sampai berangkat. Ya itu kalau misalnya nggak berhenti sampai jam 11 pun itu nggak selesai. Betul sekali. Nggak selesai. Keluarga kita udah belum bangun, kita udah bangun. Nah, harus begitu memang ya. Keluarga udah tidur, kitanya belum tidur. Nah, itu. Berarti untuk ibu-ibu semuanya, Ya, itu harus semangat, jangan kalah dengan Bu Esti ya. Ya, alhamdulillah. Ada tips Bu dan trik untuk ya ini para ya apalagi masih ahwat belum menikah gitu ya. Kemudian ya ummahat yang ingin mencoba menghafal, mulai dari mana misalnya atau seperti apa? Trik apa ya? Iya. Kemarin juga saya alhamdulillah ya, jadi ada banyak kenalan yang tiba-tiba chatting saya gitu, minta triknya Bu, tipsnya Bu, begitu ya. Aduh, karena setiap orang tuh sebenarnya apa ya? Ya mungkin saya bisa memberikan tips, pengalaman. Tapi kan mungkin tidak bisa semua disamakan ya, karena setiap orang kan pasti memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menghafal itu kan. Dan kemampuan setiap orang untuk menghafal pun kan beda-beda begitu. Saya mungkin bisa dikatakan mungkin ada yang bilang hafalan saya termasuk cepat.
Tapi kan itu bukan jaminan saya cepat mungkin, begitu kan? Karena banyak seperti saya, ya contohnya gitu ya. Ada yang memang cepat dalam menghafal, tapi cepat lupa, kan begitu katanya ya? Ada yang sangat susah untuk menghafal satu ayat tuh harus sampai berapa jam gitu. Tapi sekalinya hafal itu lebih kuat, kan seperti itu. Jadi plus minus sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya? Tidak ada yang lebih istimewa mana yang lebih cepat hafalannya lebih, karena tetap aja kembalinya nanti setelah selesai bagaimana kita bisa mempertahankan dan istiqomah sebenarnya. Sebanyak apapun hafalan kita, bagaimana kita bisa menjaga hafalan itu dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya di situ tantangannya, bukan yang cepat lambatnya menghafal sih, sebenarnya itu hal yang tidak terlalu penting menurut saya gitu. Ya mungkin di satu sisi kelebihan yang cepat menghafal ya seperti saya mungkin bisa lebih cepat dibanding yang lain. Mungkin ya, tapi mungkin kelemahan saya mungkin cepat lupa gitu loh. Ya itu, jadi ya harus saya akui juga. Cepat hafal itu rata-rata biasanya cepat lupa. Berarti harus jadi, banyak mengulang. Tantangannya di situ, harus banyak mengulang. Mengikatnya itu yang sulit. Begitu. Ya. Tapi sebenarnya ya kalau saya boleh menyampaikan, kalau untuk ummahat itu ya, akhwat ummahat itu ada kelebihan yang menurut kita itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kita kan rata-rata perempuan itu kan multitasking ya. Masya Allah, betul ya. Kita bisa coba bayangkan, yang sudah punya anak pun bisa sambil ngasuh, sambil masak, sambil ngasuh, sambil nyapu, sambil ngasuh, sambil nyetrika atau apapun bisa ya. Nah, saya kira multitasking ini bisa kita manfaatkan gitu loh. Kelebihan multitasking itu bisa kita manfaatkan. Jadi sambil nyambi pekerjaan rumah, sebenarnya bisa kita sambil murojaah gitu loh. Dan ini memang salah satu tips saya juga yang biasa saya lakukan di rumah. Misalnya lagi nyetrika sambil dengerin tilawah, ya paling ke murojaah yang sudah pernah dihafal. Sambil masak, sambil di setel di HP gitu ya. Yang surah-surah yang biasa kita hafal. Apalagi menjelang setoran nih, diulang-ulang aja terus, diulang-ulang gitu, diperdengarkan sambil diikuti. Sambil nyapu, bisa insya Allah. Jadi sebenarnya tanpa kita mengkhususkan betul waktu yang longgar, harus yang betul-betul khusus sebenarnya. Dengan cara seperti itu pun itu salah satu tips untuk bisa murajaah, minimal ya murajaah. Karena kalau untuk ziyadah kan memang butuh yang khusus ya. Betul-betul memang kita harus menyempatkan betul waktu luang ya. Kalau untuk kayak murajaah itu bisa kapanpun menurut saya. Kayak kita motoran sambil ya baca aja yang sudah pernah kita hafal gitu. Ya sesampainya lah, misalnya saya dari rumah sambil ngantar anak ke sekolah, ya meskipun dapatnya 3-4 ayat gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jadi ya itu salah satu tips sih. Sambil masak, ya perdengarkan itu yang mau kita setorkan di surah apa nanti. Ya direkam aja, diulang-ulang, repeat gitu. Jadi ya itu salah satu trik dari saya, salah satu. Jadi itu ya, multitasking itu kalau kita manfaatkan betul, insya Allah akan kita rasakan manfaatnya. Betul, Masya Allah. Salah satunya itu. Karena ibu-ibu pasti namanya ibu-ibu tuh ya. Bukan rahasia lagi. Ya, bukan rahasia lagi, apalagi ya yang terbiasa dengan ritme kerja di rumah itu. Ya luar biasa lah pokoknya. Nggak ada habisnya. Luar biasa, tidak ada habisnya. Sampai nanti anak pulang sekolah, suami pulang sekolah harus menyiapkan sarapan, menyiapkan makan untuk malamnya juga dan lain sebagainya. Dan itu bukan hal yang mudah gitu. Iya, tapi betul. Ya itu dia. Jadi bagaimana tantangan kita di sela-sela ritme itu bisa kita sempatkan. Memang harus kita yang menyempatkan. Betul. Jangan menunggu longgar. Bu Hesti, apa sih yang membuat Bu Hesti itu ngapain menghafal? Ini udah pertanyaan ibu-ibu penting gitu ini ya. Betul sekali. Aduh, ini udah ibu-ibu. Di usia segini gitu ya. Iya, gimana Bu? Aduh, ya. Gini, saya itu jadi kayak punya janji dengan diri saya. Punya janji dengan diri saya sejak lama yang ingin saya penuhi. Jadi keinginan saya untuk bisa hatam itu sebenarnya dari saya mondok. Saya pernah mondok 3 tahun di Ciamis, Jawa Barat, Darussalam. Pas kapan itu, Bu? SMA. Oh, Saya SMA. mondok SMA 3 tahun. Di Pondok Darussalam Ciamis, MAK. Di situ saya sudah ada motivasi untuk menghafal. Tapi karena pondok waktu itu bukan pondok hafal Quran, bukan pondok hafal Quran. Jadi tidak terlalu ditargetkan nanti lulus harus berapa juz, enggak gitu. Ya memang ada program hafalan, tapi tidak yang kemudian ditargetkan betul nanti lulus itu harus minimal 10 juz atau berapa juz, enggak gitu.
Cuma ya itu saya manfaatkan dari situ awal mulanya. Dan alhamdulillah waktu itu selesai 3 tahun itu saya lebih banyak menghafal mandiri sebenarnya. Jadi selain saya setorkan ke kakak tingkat ya, itu kan yang menyimak itu kan kakak tingkat ya, kakak kelas. Ya saya waktu itu alhamdulillah sudah berbekal 5 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena waktu itu melakukan pondok Quran sekali lagi. Jadi memang tidak ada target harus menghafal sekian juz sekian juz dalam setahun gitu, atau lulus harus berapa juz, nggak ada. Jadi itu memang lebih banyak mandirinya sebenarnya, saya menyetorkan ke kakak kelas itu secara rutin. Dan alhamdulillah waktu itu sudah dapat 5. Nah di situ tuh kemudian saya kuliah ya di UIN. Nah ini agak ya perjalanan banyak yang ininya lah, waktu itu banyak lika-likunya lah begitu. Ya itu ya kesalahan saya mungkin waktu itu ketika saya kuliah, saya tidak mencari suatu halakoh atau teman-teman yang memiliki giroh untuk menghafal. Nah, itu kan sangat pengaruh ya. Maaf, ini memang lingkungan tuh luar biasa pengaruh. Ini pengalaman saya waktu itu. Jadi saya sampai selesai kuliah itu ya cuma nambah sedikit, itu pun mandiri gitu kan. Dan saya rasakan betul sangat tidak efektif, tidak efektif, dan banyak lunturnya lah semangat saya, banyak lunturnya. Itulah, jadi perjalanan itu sempat terhambat, mimpi itu sempat tertunda gitu. Sempat tertunda. Tapi ingat lagi. Hah? Ingat lagi dengan mimpinya. Ingat lagi. Oh, gimana tuh? Karena ada kayak sesuatu kejadian. Saya merasa ditegur sama Allah. Jujur saya merasa ditegur sama Allah ketika anak saya yang pertama pernah sakit usus buntu parah, dan itu hampir merenggut nyawanya. Itu yang kayak tahun berapa ya? Itu waktu itu usia anak saya baru 9 tahun. Baru 9 tahun, usus buntu dan parah. Saya merasa kayak bersalah banget. Selama ini saya mengasuh gitu kan. Apa yang salah gitu? Apakah entah cara pola makannya atau apa, saya tidak tahu ya, karena kok jarang-jarang anak seusia itu kok langsung kena usus buntu dan parah. Dan itu tiba-tiba sekali ketahuan. Kaget banget pasti. Kaget sekali, luar biasa. Jadi pas ketahuan sudah abses, sudah parah, dan kata dokter spesialis harus segera dioperasi. Wah, itu luar biasa, itu cobaan terberat saat itu Campur ya. aduk Campur aduk pokoknya. Baru kali itu saya melihat anak saya sampai kejang-kejang. Sekali ingat waktu itu adalah Masya Allah. Ibu tuh kalau lihat anaknya sakit dikit aja udah, apalagi ini kan yang berat sekali. Dan memang operasi besar akhirnya. Operasi besar sampai masuk ICU seminggu. Nah itu kejadian pertama yang kayak membuat kayak teguran keras ya. Saya merasa, aduh ada apa ini gitu kan. Luar biasa, saya belum pernah mengalami ujian seberat itu. Kayak mau kehilangan anak waktu itu rasanya. Insya Allah. Dari situ jujur saya banyak muhasabah. Nah itulah awal mulanya di situ ya. Saya banyak muhasabah, terus introspeksi lah. Kayak saya seakan-akan dibangunkan dari tidur nyenyak saya. Ayo dekat Quran lagi. Gitu. Betul. Merasa itu teguran luar biasa. Ya, saya bersyukur alhamdulillah ya Allah. Allah masih menegur saya. Karena saya hampir lupa, betul-betul. Seperti jauh saya dari Quran waktu itu. Masya Allah, Ya, Bu Esti. kalau ingat Masya Allah, waktu itu. barakallah. Ya itulah mungkin salah satu cara Allah menegur hambanya ya, termasuk saya. Ya itulah. Awal mulai saya merasa ditegur. Diingatkan kembali dengan mimpi lama saya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Awal mulai dari situ. Ya terus bismillah saya dari situ membangun kembali semangat. Barakallah, Bu. Barakallah. Ya. Saya kalau ingat waktu itu nggak tahu ya. Iya, Suka pasti. Terbawa terbawa perasaan gitu. Itu awalnya. Karena saya pernah menanamkan mimpi ingin bisa hafal, tapi kemudian saya lalai. Saya pernah lalai. Seperti menjauh. Kemudian dibangunkan sama Allah.
ingat mimpinya. Saya pernah mimpi ingin bisa menyelesaikan. Ya itulah ya. Jadi jujur saya pernah lalai. Jadi itulah awal mula saya merasa tergerak untuk bisa menghafal kembali itu semenjak kejadian anak saya itu. Saya seperti akan seperti anak saya mau direnggut dari kehidupan. Itu sampai kritis seminggu ICU. Masya Allah. Jadi ketika anak saya sekarang sudah kembali sehat normal itu, ya Allah, alhamdulillah, kayak diberikan kesempatan hidup yang kedua kalinya. Gitu. Ya, terus saya muhasabah, alhamdulillah, dari situ introspeksi. Saya selama ini sudah lalai. Berarti putra ya? Ya, putri. Oh, dua-duanya putri. saya perempuan, Oh, alhamdulillah. putri semua, Dua-duanya perempuan. Putri pertama sakit tadi sekitar tahun berapa, Bu? Itu 2000, sebentar, anak saya kan lahir 2008. Usianya waktu itu 9 tahun. Jadi sekitar tahun berapa itu? 2000. Sekarang 9 tahun. Waktu itu 9 tahun. Iya. Usia 9 tahun waktu sakit. 2017 ya, 2016. Sekitar itulah, 2015 2016. Nah, itu. 2016 kenal dengan Erki-nya 19 ya. 2018. Oh, 2018. Tapi semenjak itu saya memang sudah mulai agak ini lagi menemukan giroh lagi ya. Meskipun belum menemukan Erki waktu itu ya. Saya sudah mulai murojaah kembali, mulai tilawahnya intensitasnya ditambah lagi. Terus dari situ semakin tumbuh. Aduh, saya pengen ngafalin, tapi di mana yang bisa benar-benar ada semacam halakoh yang bisa memotivasi saya untuk bisa melanjutkan. Ya itulah momennya ya setelah ketemu Mbak Feni sebenarnya. Yang saya nggak pernah lupa. Makasih banget. Kemarin Mbak Feni terus chat saya. Masya Allah. Mbak Feni orang pertama nih yang menggunakan saya di Erki. Makasih banyak. Ya dibukakan jalan tuh di situ. Itu. Jadi ya alhamdulillah, pokoknya semenjak itu tuh ya, saya bisa menyelesaikan semuanya. Kayak hutang saya seperti lunas gitu loh. Alhamdulillah. Jadi seperti waktu itu kan memang ada hutang yang belum terselesaikan ya dengan diri saya sendiri gitu. Karena saya sudah membuat punya keinginan, punya cita-cita, tapi kok nggak dikejar gitu. Jadi setelah melakukan perjalanan dengan Qur'annya, Bu, merasakan kira-kira hal yang yang penjagaan Allah atau seperti apa? Itu luar biasa itu. Saya banyak sekali mengalami hal-hal yang entah itu kayak saya anggapnya sebagai keajaiban juga gitu ya. Jujur ya, saya secara pribadi karakter saya itu tipe orang ceroboh. Betul, saya tipe orang ceroboh. Jadi saya itu berkali-kali mengalami kayak kecelakaan yang karena disebabkan oleh kecerobohan diri sendiri gitu. Kecelakaan tunggal lah istilahnya ya. Di jalan raya? Ya tidak hanya itu. Oh. Ada 2 hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kayak misalnya saya pernah motor saya kendarai gitu ya. Dan saya bersyukurnya waktu itu saya sendiri, nggak lagi bonceng anak. Tiba-tiba nabrak pagar. Astagfirullah. Nggak tahu itu pas waktu bulan Ramadan. Saya sampai berpikir ini ada apa gitu. Dan nabrak pagar itu bukan cuman tabrakan ringan, sampai ringsek motor saya. Allahu Akbar. Sampai ringsek. Dan alhamdulillahnya saya nggak yang kemudian yang sampai terluka berat ya, tapi lutut saya kayak bocor dua-duanya. Astagfirullah, gengnya. Nah itu saya sampai bingung, ini ada apa ya, kok tiba-tiba nabrak, padahal saya nggak dalam kondisi ngantuk gitu. Tapi sekali lagi dalam hati, alhamdulillah nggak sama anak, alhamdulillah nggak pas di jalan raya, alhamdulillah cuma saya sendiri yang kena. Ya udahlah, pokoknya setiap ada kejadian saya syukurilah. Alhamdulillah masih diselamatkan, nggak sampai ya ada kecelakaan yang
sampai luka parah gitu. Yang luka parah motornya. Alhamdulillah bukan orangnya. Iya. Kalau motornya diperbaiki 3 juta habis, kalau orangnya naudzubillah ya misalnya terjadi apa-apa. Itu saya tetap syukuri, alhamdulillah. Merasa itu bagian penjagaan Allah. Itu jadi ini ya memang iya. Kita ya namanya sekalipun kita sudah hati-hati orang itu ya, kalau Allah sudah menghendaki akan terjadi sesuatu misalnya, ya akan terjadi gitu ya. Apalagi saya tipenya orang yang ceroboh. Jadi orang ceroboh itu kemungkinan banyak celakanya dibanding orang yang hati-hati kan, begitu ya kalau secara logikanya begitu. Iya, betul. Dan terakhir nih yang mungkin saya bisa share, kejadian luar biasa juga itu. Baru sebulan yang lalu ini kejadiannya, baru sekali sebulan yang lalu. Mata saya kena pecahan kaca. Itu juga kecelakaan tunggal, Mbak Betty. Masya Allah. Jadi saya buang sampah waktu cuci piring dari mangkok. Kemudian mangkoknya lepas dari tangan. Kemudian pecahannya mental ke mata, bola matanya yang langsung kena. Ya Allah. Jadi saya belum sempat berkedip itu langsung kena ke bola mata dan berdarah. Betul-betul berdarah. Saya sekali seumur hidup baru lihat mata betul-betul berdarah. Sebulan yang lalu, belum lama. Ini sisanya masih ada kan merah yang kanan. Duh, sudah luar biasa, takutnya luar biasa itu sampai. Dan kejadiannya tuh udah menjelang maghrib kan, malam Jumat ingat saya. Langsung dibawa ke YAP saya, dokter spesialis. Sampai lama pemeriksaannya juga itu. Dan kata dokter yang jaga saat itu, mata saya katanya harus dioperasi. Allahu Akbar. Karena ada robekan di selaput. Dia memang betul-betul terluka sampai keluar darah. Saya sampai waktu itu luar biasa takutnya. Gimana kalau sampai harus operasi? Di sambil nunggu keputusan dari dokter itu 3 jam ya, dari maghrib sampai jam 9. Itu dokternya kan masih tanya ke dokter spesialis juga, karena waktu itu dokter spesialisnya nggak ada di situ. Jadi beliaunya ini yang jaga itu teleponan terus. Ini gimana kondisi begitu? Saya difoto, diperiksa macam-macam, disinar. Sampai di USG mata saya baru tahu ada USG mata. Bisa ya? Betul. Sampai di USG mata saya. Itu nunggu keputusan untuk operasi atau tidak itu kayak antara Masya Allah. Saya baca-baca aja semampu saya, baca apa aja pokoknya. Tak hidupin HP Al-Quran di telinga. Masya Allah. Sekarang saking takut, luar biasa saya takut. Terus habis itu menunggu keputusan itu pas jam 9 malam itu. Suami saya juga udah pulang pergi ke kamar mandi saking nervousnya. Iya. Terus kata dokternya, Bu, alhamdulillah tidak perlu operasi. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kata dokternya, sementara ini aja pengobatan jalan. Jadi setelah hasil USG diperlihatkan itu, alhamdulillahnya yang pertama tidak ada objek yang tertinggal di dalam mata. Yang kedua tidak ada sobekan yang dalam yang membuat mata bocor. Ya Allah. Itu. Wah, saya udah luar biasa. Iya. Sampai nangis saya. Karena mesti keluar darahnya udah ini ya, Bu. Keluar darah aja kita sudah gimana, nggak panik. Luar biasa itu kejadian, baru sebulan. Jadi ini sebenarnya masih pemulihan yang kanan. Masih kasih tetes terus. Itu. Saya merasa diselamatkan. Alhamdulillah. Jadi setiap kejadian itu ya alhamdulillahnya saya masih diselamatkan. Ya meskipun kejadiannya juga bikin shock ya. Mungkin emang ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu. Tapi kita saya ingat, iya. Jadi mudah-mudahan ya, saya meyakini betul. Saya meyakini betul karena setiap ayat yang kita baca itu kan selalu membawa kebaikan. Saya percaya betul dari hadis-hadis tentang motivasi Al-Quran itu ya. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bi ma'asafaratil kiramil bararah. Saya ingat terus itu. Bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia. Ada yang memahami bersama malaikat yang mulia itu ketika nanti kita dihisab, kita dibangunkan di alam barzakh. Tapi ada juga yang memahami ya selama hidup pun kita akan disertai oleh para malaikat yang mulia, akan dijaga. Saya memahami dan meyakini itu. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Jadi itu sebagai motivasi saya juga kenapa saya tetap berusaha untuk menghafal. Saya ingin dijaga sama Allah. Karena dengan kekurangan yang ada di dalam diri saya ya, yang saya punya sifat ceroboh salah satunya itu yang mungkin bisa mencelakai diri saya sendiri maupun keluarga mungkin ya.
mudah-mudahan gitu, dengan salah satu ikhtiar saya dengan membaca, menghafal itu, mudah-mudahan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan menjaga ayat-ayatnya juga kita dijaga sama Allah. Itu aja. Saya meyakini, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi saya meyakini yang tadi itu dalil itu ma'as-safarati kiramil bararah, bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka mereka akan bersama para malaikat, akan selalu diiringi, akan selalu dijaga. Saya meyakini itu. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah itu. Jadi kalau kita baca banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan pada mereka yang mau membaca dan menghafal Al-Quran, itu luar biasa sebenarnya. Itu janji Allah, dan Allah nggak mungkin ingkar dengan janjinya, kan seperti itu. Tinggal mau atau tidak. Sebenarnya itu sudah tawaran dari Allah, segala kebaikan, keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang rajin membaca, rajin mempelajari, rajin menghafal, itu banyak sekali kalau mau. Tapi itulah, tergantung kita mau atau tidak. Jadi itu tawaran dari Allah sebenarnya. Mau kita ambil atau tidak. Itu aja. Barakallah, alhamdulillah. Ikut terharu. Masya Allah. Satu lagi Bu, kan sudah merasakan kebersamaan dengan keluarga di RKI gitu. Nah, harapan doa gitu ya untuk keluarga RKI apa Bu? Untuk keluarga RKI ya apa ya, mudah-mudahan semakin banyak menghasilkan hafizoh yang berkualitas ya. Yang tidak hanya menghafal tentunya, karena kan sebenarnya kita dengan menghafal itu tidak cukup sampai di situ ya. Kita juga intinya kan memahami apa yang kita baca, dan yang paling utamanya kan setelah memahami, menjalankan apa yang ada dalam kandungan ayat itu. Kalau misalnya itu perintah, berarti harus kita lakukan. Kalau memang itu larangan, kita harus jauhi. Ya, menjalankan syariat, intinya kan itu. Sebenarnya pada intinya itu. Jadi kita membaca, memahami, menghafal, pada intinya kan bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak hanya kita menghafal, sudah menghafal aja, tapi ya harus dengan ditunjukkan dengan perilaku, akhlak, ya harus tercermin semuanya gitu. Buahnya kan di akhlak itu sebenarnya, kita membaca, mendekati Al-Quran, menghafal, mempelajari, memahami. Intinya untuk apa ya? Untuk bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu sebenarnya. Betul. Ya, mudah-mudahan RKI akan terus bertahan, berkembang, bisa melahirkan generasi hafiz-hafizah yang berkualitas, yang kelak menjadi pemimpin umat. Amin. Yang menjadi suri tauladan di masyarakat. Amin. Ya, seperti itu harapan kami. Amin. Terakhir betul ini Bu. Terakhirnya banyak ya. Iya. Terakhir banget. Selama menjadi santri non mukim di RKI, kesan yang menurut Ibu gimana ya? Ya berkesan lah itu. Seperti apa Bu? Selama 4 tahun ya, kurang lebih. 4 tahun. Karena saya banyak di non mukim dan online-nya ya. Jadi kalau kesan dalam hal interaksi kan nggak banyak gitu, karena kan setoran Zoom online. Tapi ya itu, saya mendapatkan banyak ilmu ya, meskipun tidak dengan cara bermuajahah secara langsung gitu dengan pematerinya. Banyak sekali saya mendapatkan ilmu-ilmu di sana. Yang terakhir kan kemarin ada kajian fikih, luar biasa itu sangat manfaat sekali, dan saya kira itu bisa kita syiarkan ke masyarakat juga ya. Ya, alhamdulillah saya sampaikan juga di sini, saya dibukakan jalan di tempat tinggal saya untuk bisa sedikit berbagi ilmu dengan masyarakat sekitar. Saya juga tidak tahu ya. Memang ada keinginan waktu itu. Ini juga mungkin satu keajaiban ya. Waktu ya belum selesai menghafal ya, masih dalam proses menghafal. Saya kok ingin sekali punya semacam halakoh kecil gitu ya, untuk bisa berbagi ilmu meskipun hanya sekedar ya belajar Quran gitu, belajar ngaji. Karena saya melihat masyarakat sekitar itu masih banyak sekali yang belum bisa mengaji.
Tapi secara giroh mereka luar biasa. Pengajian tuh setiap malam hampir ada ibu-ibu Masya itu. Allah. Betul. Di kampung saya itu ibu-ibunya luar biasa pada semangat-semangat. Ada pengajian rutin malam Seninan, ada malam Rabuan nih, tiap RT ngadain gitu ya. Dan saya taunya pas waktu Ramadan, saya ikut yang hataman ibu-ibu itu. Ya yang giliran satu orang gitu kan, Iya. giliran gitu sampai hatam. Ya mohon maaf memang banyak yang terbata-bata gitu. Dan saya merasa terpanggil. Kok saya ingin sekali gitu ya mengajari, ya berbagi ilmu lah niatnya. Tapi gimana caranya gitu? Saya kan pendata yang pertama, yang kedua secara usia saya kan masih banyak yang udah senior yang Iya. sudah sepuh kan, jadi untuk mengajak tuh rasanya tuh sungkan gitu ya. Iya. Kok soan banget ngajak gitu kan? Saya nggak, pokoknya saya nggak mau. Saya menghindari dari mengajak itu, menghindari diri. Nah justru kuncinya ketika saya ikut hataman, banyak yang masih berat, terbata-bata bacaannya. Kok ya terus setelah selesai saya diminta, Masya Allah. Bu Hesti, Ditembung. Bu Hesti mau ngadain ini biar pada belajar Quran ibu-ibu ini. Mau kok Bu. Bener mau, saya bilang. Masya Allah. Dalam hati alhamdulillah dibukakan jalan gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ditembung malahan. Ya bismillah saya coba gitu. Dan ini sampai sekarang sudah ada 3 halakoh. Masya Allah. Di rumah Bu Ya, Hesti. di kampung Masya saya. Allah. Jadi ada yang halakoh rata-rata sepuh-sepuh memang. Halakoh yang Senin malam itu rata-rata yang sudah sepuh-sepuh sekali. Ada halakoh tasin khusus, dan halakoh ini memang pengajar Al-Quran. Mereka yang sudah sebagai pengajar Al-Quran, jadi lebih ke tahsinnya. Nah, yang belum lama ini baru 2 bulan berjalan, alhamdulillah pemula juga ini. Masya Allah. Pemula tapi yang di luar halakoh yang Senin malam. Jadi ada yang mbak-mbaknya juga. Ya meskipun nggak banyak. Ya 10-an gitu ya. Banyak Tapi, itu Bu. Ya maksudnya Iya, kadang 10, alhamdulillah. kadang naik turun gitu, kadang Iya. bertambah, kadang. Tapi bismillah saya coba jalanin. Mudah-mudahan ya kita niatnya menebarkan ilmu ya. Bismillah. Yang penting saya sudah alhamdulillah dikasih Masya jalan Allah. itu aja. Karena saya waktu itu juga sempat berpikir gimana caranya ya. Saya ingin memulai halakoh, masa harus ngajak. Iya. Tapi ya itulah Allah memberikan jalan. Betul. Jadi baru niat aja Allah sudah dengar kok. Betul sekali. Baru niat, kalau niat gitu baik insya Allah dikasih jalan sama Allah. Jadi berapa kali saya merasakan itu, diberi kemudahan sama Allah. Ya mudah-mudahan ini salah satu berkah dari kita terus mendekat dan berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, Barakallah Bu. mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin. Nanti jadi RQ juga itu, rumah Quran di rumah. Mudah-mudahan. Masya Allah, Ya. alhamdulillah. Tapi ya sementara masih di musola, di Oh, masjid. iya. Pernah saya sesekali mengundang di rumah sih ya, tapi lebih difokuskannya di masjid dan di Masjid. musola sih, di masjid dan musola. Alhamdulillah, barakallah Bu Hesti. Ya, alhamdulillah, terima kasih Semoga atas istiqomah, Masya Allah. Amin. Terus amin. bersama Quran. Oke. Amin. Terima kasih wa barakallahu fiik.